Agustus 1998, 13 Zen, nomor 1. Anarki dan anarkisme. Runtah interview. The Evolusi Ska Templars. The Templars. Editorial 13. Yo, WhatsApp, ini Aryan 13, editor Zin ini. Selamat datang di edisi pertama 13 Zin. Sebetulnya sudah lama saya ingin membuat majalah, khususnya majalah yang berisi tentang informasi-informasi musik, khususnya musik punk rock dan hardcore, dan musik lain yang terkait. Tetapi selalu tertunda oleh kegiatan saya yang lain, dan juga masalah-masalah teknis. Apalagi situasi seperti sekarang menjadikan saya sibuk dengan berbagai kegiatan menuju perubahan, sehingga hampir saja majalah ini terlantarkan. Saya sendiri hanyalah seorang penggemar musik punk dan HC yang ingin menyumbangkan sedikit untuk punk rock dan HC scene di Bandung. Dan saya harap juga di Indonesia. Dan kenapa mengkhususkan pada punk dan HC, tidak keseluruhan underground? Pertama, karena seperti yang sudah saya katakan bahwa saya penggemar musik punk dan HC juga musik lain. Kedua, Zin dengan tema underground dengan spesifikasi Green Dead sudah cukup banyak di Indonesia. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan pengkhususan terhadap punk dan HC. Dan lagi pula, punk atau hardcore bukan semata jenis musik, tetapi a way of life. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, baik itu suatu masalah, pola pikir, dan banyak lagi. Itu yang terutama membuat ketertarikan saya terhadap punk dan HC. Kenapa namanya 13? Kuma aing. Saya hanya berpikir dan beranggapan bahwa 13 adalah angka keberuntungan saya. Ketidakpercayaan saya pada suatu tahayul, siapa tahu membawa keberuntungan bagi Zin ini. Tujuan Zin ini semata sebagai informasi, komunikasi, pembentukan opini. Tidak tertutup kemungkinan untuk membahas hal lain di luar musik punk HC. Yang penting turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya tidak sendiri di sini. Saya banyak dibantu oleh para kontributor. Bantuan mereka sangat berguna dan menolong saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam majalah ini silahkan. Bagaimanapun juga, semoga Anda dapat menikmati Zin ini. Merdeka. Aryan 13. 13 Zin. C/O Aryan 13 Kanayakan A3 Dago Bandung 40135 Jawa Barat Indonesia. Editor desain dan layout Aryan 13 logo Ucok, kontribus Ucok, Pam Albert, Alit, Abdul Halid, Roman Somar. Menuju Indonesia yang demokratis. 13 top 13 playlist Aryan 13 13 words. Sub-Zero, Happiness Without Peace, V/A, Give Them the Boot, Dropkick Murphys, Do or Die, Social Distortion, White Light, White Hate, White Trash, Napalm Death, Inside the Torn Apart, Runtah, Punk and Skin, V/A, Bandung Burning, Bandung Punk Rock Storm, The Business, The Truth, The Whole Truth and Nothing But the Truth, Powerhouse, No Regrets, Specialized Lack of Interest, Split 7, Soulfly, ST, Deftones, Around the Fur, netral album minggu ini. Albert Setlist, Agnostic Front, One Voice, Chromax, Best Voices, Cockney Reject, Best Of, Warzone, Fight for Justice, Discipline, Bulldog Style, Cocksparrer, Two Monkey, BF, All
beds are off. The business, the truth, the whole truth, and the nothing but the truth. The crack in search of powerhouse, no regret, recurs a lesson in loyalty. Condemn 84 face of the aggression. Strive in this defiance. Daftar setan ucok. Wu-Tang Clan, Wu-Tang Forever, Limp Bizkit, $3 bill y'all, Onyx all we go is us, 25 the life, keeping it real, Balcony instant justice, Public Enemy, it takes a nation of millions to hold us back, Soulfly, S/T, subtitle ST, VA itu various artists kayaknya. Right one only built for Cuban links, GZA, Liquid Swords, Snapcase, Progression through Unlearning, Nusrat Fateh, Alihan, Real World, House of Pain, Rise Again, Under Control, forthcoming album. 13 Zin, edisi Agustus 1998. Tagar 1, sampul depan dan foto Aryan 13. Riotic Rex Distro, Bandung, Indonesia. Independent label and distributor for cassette, t-shirt, patch, stiker, newsletter, etc. Punk, oi, hardcore, crash, K. For free catalog plus stiker plus leaflet, send stamp or i.r.c to Riotic Rex Distro, Jalan Jumbo Jet 1 nomor 11 Green Garden, Bandung 40534 Indonesia. Telepon Ketu 62 22 64 2809. Email riotic@hotmail.com. Fax riotic@mailcity.com. DIY epic and no racist, fascist, sexist stuff. Extreme noise fanzine. Against all one. With Saha O certificate reclamation code second combat Tabaraka. Venue Rizal Sahril, Blok 19 1906, Desa Tasik 57000, Sungai Besi, Kuala Lumpur. Against all at hotmail.com. Price 4 ringgit Malaysia / 3 ringgit Malaysia plus 50 cent. Stamp or 3 ringgit Malaysia by hand. We need more stuff for second issue. The debut issue will be out in the middle of August 98. Bands, distribution, merchandise, a flyer, promo, join us. Contact to Homeless Crow, PO Box 49 Ujung Berung 406000. Indonesia, no fucking rip off. New School Talk, New School Talk, sempit pikiran, words and talk, ucok. Pada suatu hari, seorang raja memberi titah pada 5 hulu balangnya yang buta untuk mencari tahu tentang apa itu gajah. Maka kelima hulu balang tersebut pergi mencari dan mereka berhasil menemukannya. Masing-masing dari mereka memiliki definisi sendiri-sendiri mengenai apa gajah itu. Gajah itu adalah seekor binatang bertanduk seperti kerbau, ujar seorang dari mereka yang memegang gadingnya. Bukan, gajah itu merupakan binatang bulat dan tinggi seperti tiang istana, ujar seorang dari mereka yang memegang kakinya. Ah, bukan, ia tipis, gemulai seperti kupu-kupu, namun lebih besar lagi, ujar salah satu lainnya yang memegang kupingnya. Semua salah. Ia berbentuk bulat dan empuk hingga aku bisa tidur di situ, ujar hulu balang keempat yang memegang perutnya. Ya, beginilah nasib kerajaan ini yang memiliki 4 hulu balang bodoh. Sebenarnya gajah itu adalah binatang yang hampir menyerupai ular, teriak hulu balang terakhir yang memegang ekor gajah itu.
Salah kaprah adalah salah satu penyakit parah yang diidap penghuni negeri ini. Walau memang tak 100% benar, karena compact disc ketika masuk ke sini tetap dianggap sebagai compact disc, bukan sebagai kompor. Namun apa yang telah disaksikan dan simak selama ini membuktikan penyakit ini telah memental budaya sedemikian parahnya sehingga bisa disebut sudah sampai ke stadium paling tinggi. Kalau diibaratkan kanker, maka penyebarannya sudah merata dari otak sampai liang dubur. Gejala ini makin hari makin kentara. Sama halnya dengan manusia yang makin hari makin banyak, maka penyakit ini pun diwarisi secara turun-temurun dan semakin beranak pinak. Dari satu generasi ke generasi lain, ke generasi lainnya lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya sampai juga ke generasi kita. Tak ada yang tahu persis apa penyebabnya, karena memang belum pernah ada di Indonesia yang menyelidiki khusus masalah ini. Toh buat apa? Gitu kan? Tak pernah ada yang merasa berkepentingan untuk memikirkan masalah kecil yang tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan masalah yang jauh lebih penting, seperti bagaimana cara menyisir rapi, atau mau pakai baju apa hari ini, atau perdebatan tentang merokok tidak merokok, lingkungan hidup, polusi, politik, nudin orang korup, pergantian presiden, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita memang kepingin menelaah masalah ini tidaklah begitu rumit, gampang-gampang saja. Intinya permasalahannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang paling sederhana adalah seperti cerita 5 hulu balang raja yang buta tadi. Cara melihat sesuatu adalah hal yang sangat vital. Sebagaimanapun baiknya niat baik seseorang, kalau dilihat dari sudut pandang jelek, ya bakal jelek. Hanya sedikit orang yang mau melihat inti suatu masalah secara menyeluruh. Kita memang senang dengan hal-hal yang enteng-enteng saja, melihat sesuatu dari permukaan saja tanpa merasa perlu melakukan pemahaman menyeluruh. Perlu contoh. Pada suatu hari di suatu sudut negeri di Khatulistiwa ini, pernah saya melihat seorang anak pang berkulit sawo matang berjalan di tengah hari dengan emblem swastika Nazi di jaketnya dan foto sang besar Hitler di tas gendongnya. Loh, siapa yang keberatan dengan cara dandannya? Saya sama sekali tidak protes dengan cara berpakaian, itu hak setiap manusia. Yang jadi masalah di sini cuma satu. Kalau dia bertemu Nazi pang asli bangsa Arya berkulit putih, maka ada dua kemungkinan, para rasis itu yang mati ketawa atau anak itu yang mati digulung. Borok. Ya bisalah sebutan seperti itu bagi mereka yang tidak atau belum mengetahui sesuatu hingga mendapatkan esensinya. Kalau begitu kita semua borok dong, karena memang tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui esensi suatu masalah secara menyeluruh. Tidak mau disebut borok, oke lah, tapi paling tidak kita pernah jadi borok kan? Karena setidaknya untuk tahu sesuatu pasti dimulai dari tidak tahu dulu. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Masih ingat tren-tren di sekitar kita di masa lampau dulu? Sebutlah di sekitar musik sebagai contoh agar lebih familiar. Breakdance, metal, rap, punk, dan hangat-hangat tai ayam. Dan yang hangat-hangat tai ayam, hardcore, ska, dan indie. Sebegitu parahnya sehingga sebutan borok itu juga berlaku bagi hardcore dan indie. Padahal yang menyebut borok pun terkadang tak pernah tahu apa itu istilah di atas tadi. Rage Against the Machine itu hardcore, ya tergantung. Bokep Triple X juga di luar sana juga disebutnya hardcore. Ges gera nggak berdawelah. Hal ini memang bukan sepenuhnya salah kita. Sejak kecil kita memang diajarkan untuk berpikiran hitam putih. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak baik ya jahat. Kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat suasana di luar ruangan hitam putih itu. Kasian memang. Waktu kita di SD, mungkin hingga SMP, kita sering dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Masih ingat soal-soal ujian SD kita dulu? Setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu. Nah, kita tidak pernah diberikan kesempatan di luar jawaban tadi. Oh, masih ada satu lagi.
Dan ini lebih dahsyat lagi, yaitu BS, benar atau salah. Kalau nggak benar pasti salah. Tapi anehnya kita paling gemar mengerjakannya. Sedikit pilihannya, gampang penyelesaiannya, dan cepat pula keluar ruangan. Langsung pulang, peduli amat apa hasil ulangan itu. Sindrom ini tampaknya terus kita pupuk hingga kita dewasa. Maka tak heran kalau kita memang sebagai akibatnya gemar menyederhanakan sesuatu tanpa mau mengerti apa inti masalah itu sesungguhnya. Singkong makanan pokok, padahal ada singkong racun. Kucing karnivora, padahal kita sering lihat kucing makan rumput. Hip hop, musik disco, padahal dia disebut sebagai musik paling revolusioner dalam 2 dekade terakhir di abad 20 ini. Straight edge, anti drugs, padahal banyak yang ngaku straight edge tapi mabuk tiap hari. Hah? Ada gitu? Ada yang OD malah. Masa? Gimana? Ya di Indonesia lah, mau di mana lagi? Kita berusaha sekuat tenaga untuk menyederhanakan sesuatu lewat luarnya saja. Jadinya yaitu tadi, salah kaprah dan kagetan. Ada satu yang baru bikin heboh, langsung ikut. Aing melu ui. Yang tidak tahu apapun bisa berperan serta bebas sebebas-bebasnya. Sampai lupa ini masalahnya. Nah, inti masalahnya. Nah, balik lagi kan. Tapi memang faktanya seperti itu, mau apa lagi? Coba saja bayangkan, ini cuma salah satu contoh saja dari ribuan fakta lainnya. Sengaja saya ambil yang dekat-dekat saja, fenomena underground. Pada hakikatnya underground adalah manifestasi pemberontakan terhadap kemapanan yang dalam hal ini adalah tren. Ia muncul secara natural sebagai dampak kemuakan orang-orang yang sudah bosan dengan segala hal yang selalu disangkut pautkan dengan tren. Yang konon sampai cara menggosok gigi pun ada trennya. Nah, satu saat waktu gerakan bawah tanah ini masuk sini, terjadilah fenomena baru di kota-kota besar di Indonesia sebagai dampak dari sifat kagetan dan salah kaprah tersebut. Underground jadi tren. Saking hebatnya, dampak tren musik bawah tanah ini sampai-sampai sebuah radio siaran swasta di kota ini yang awalnya terang-terangan memiliki kebijakan anti musik tak mendidik dan mati-matian menjaga citra dan image-nya, pernah memformat satu acara khusus buat berunderground ria tanpa definisi yang jelas. Setelah angin berlalu, keadaan balik seperti semula. Radio itu pun kembali menjadi radio Mojang, Bujang, Kota Kembang. Celakanya, kelakuan ini ternyata tidak hanya sampai di masalah yang tidak perlu saja, namun juga memasuki setiap sendi dalam kehidupan bermasyarakat. Politik contohnya. Bukti paling nyata adalah fakta basi mengenai perubahan iklim politik negeri ini. Sudahlah. Mari kita pakai kata reformasi, meminjam kata yang paling populer di negeri kualat ini setelah kata turunkan harga. Fenomena ini sempatnya menjadi tren. Dalam artian benar-benar ngetren, bukan saja populer atau memasyarakat atau kata jenis yang berkonotasi agak bagus lah. Bayangkan saja, ada sebuah media massa. Mari kita sebut saja majalah Hai, yang menampilkan cover muka seorang cover model yang belahan buah dadanya terlihat namun tetap mengenakan ikat kepala bertuliskan reformasi. Sebagai perwakilan isi majalah mereka yang pada edisi tersebut yang khusus meliput reformasi, termasuk meliput tragedi Trisakti dan mewawancara kaula muda kelas elit termasuk para artis mengenai perubahan yang terjadi. Dan pada minggu depannya, majalah lainnya mengikuti dengan menampilkan mode baju rancangan terbaru desainer mode terkenal yang bertemakan lagi-lagi reformasi. Yang bila dilihat rancangan baju yang dimaksud tersebut hanya penambahan pada rancangannya berupa atribut aksi yang biasa dipakai mahasiswa atau siapapun yang berdemonstrasi. Waduh. Oke lah, cukup membicarakan hal semacam di atas. Kita balik ke permasalahan awal. Permasalahan mengenai sempitnya pemikiran, salah kaprah, kagetan, latah, dan asal bunyi. Simplifying things. Daryl, anggota dari Snapcase, pernah berkomentar mengenai penyederhanaan sesuatu
tapi asal jadi dan tanpa esensi. Ia berkomentar, I think we really like to label things. It's American way. We like to simplify things and then have a label. Hore, kita tidak sendirian ternyata. Ternyata kelakuan sok menyimpel-nyimpel sesuatu bukan hanya istiadat kita saja, universal ternyata. Pikiran orang kalau bukan metal pasti hardcore, kalau bukan hardcore pasti punk. Kenapa kita selalu bisa saja membuat batasan-batasan tersendiri dan mendefinisikan secara absurd, mempersempit arti sesuatu? Dan anehnya lagi, kalau kita masuk dalam salah satu kategori tadi, maka kita dipaksa harus mematuhi peraturan yang ada, yang sebenarnya dibuat-buat, dan Daryl pun kukulutus pusingan. Ya demikianlah adanya. Kita terbiasa memperkecil dan mempersempit arti sesuatu yang tanpa kita sadari. Hal tersebut mempersempit pikiran kita juga. Mentok. Bahkan kadang-kadang tidak sampai di situ saja. Sadisnya kita bahkan mengkotak-kotakkan hal yang sudah sempit tadi. Aing mawakan progressive metal industrial. Orang mah mawakan 88 type old school straightforward hardcore. Lamun aing mawakan hardcore emo kontemporer. Lamun kuring mah mawakan skacore tradisional. Lamun aing mawakan melodic punk oi absurd. Lamun aing ngabudah nepi ka modar. Entah apa tujuannya. Mungkin karena ingin dianggap lebih tahu, lebih mengerti dari yang lain, atau ingin dibilang lebih mendalami, atau ya memang menemukan kesulitan dalam mendefinisikan sesuatu ketika ia ditanya. Atau juga memang dia ahlinya dalam bidang tersebut yang sudah mengadakan riset bertahun-tahun dan mengerti betul sehingga ia pikir memang perlu memberi nama khusus segala. Soalnya kata-kata tadi ada dalam kamus besar lengkap dengan definisinya. Semua memang tidak jelas. Old school on the new doesn't mean things if you heard not true. Will to last. Sick of it all. Be true to yourself. It's right. Follow your heart. True pupen. Akhirnya kita sampai pada akhir moral cerita esai salah-salahan ini. Sebenarnya inti tulisan ini hanya ingin memberi dua pesan di atas itu. Tak kenapa tiba-tiba jadinya merambat ke sana sini. Pengkotak-kotakan yang ada sebenarnya tidak diharamkan. Yang menjadi masalah adalah apa sebenarnya kita mengetahui apa yang kita pilih. Itu saja. Kalau memang seseorang telah menganalisa secara menyeluruh apa yang akan ia pilih untuk langkah selanjutnya, pilihan ini kemungkinan besar akan berlaku seumur hidup, sehingga ia harus mengerti benar apa yang ia perbuat, yang ia pilih dan ia jalani. Maka ia berhak untuk membuat apa saja, termasuk mencela orang lain kalau memang diperlukan. Janganlah sekali-kali mengikuti apa yang sedang yang sedang jadi mode. Buatlah pilihan atas dasar pilihan hati nurani. Jelek baiknya kawan-kawan akan tahu dengan sendirinya. Sebagus apapun yang kawan-kawan lakukan, jika tidak berasal dari hati sanubari sendiri, itu merupakan hal yang sia-sia. Kawan-kawan membumi diri kalian sendiri. Ini tidak juga hanya berlaku dalam attitude bermusik saja, tapi juga dalam setiap sisi kehidupan lainnya. Selamat mencoba, semoga kita semua dapat mempertahankan integritas kita dan terlepas dari julukan borok. Shout out to Ujung Berung Update Crew. Your article was dope. Keep on writing, motherfucker.